Kalau keuntungan kita hitung per bulan ya Mbak, itu sekitar 2,5 sampai 3. 2 juta sampai 3 juta per bulan. Karena kita rotasi ya. Begitu di sini panen, di remaja sudah siap, kita pindahkan lagi. Kita siapkan di benihnya juga. Ya kalau menurut saya menjanjikan ya untuk kegiatan kita sehari-hari. Kita bisa berhidroponik, terus kita masih bisa kerja lain juga. Sampingan nih. Iya. Emang benar-benar kayak hobi yang menghasilkan. Iya, ini awalnya hobi. Keren. Kok ada uangnya gitu. Halo sahabat YouTube Didi TV, kali ini kita akan ngebahas tentang tanaman hidroponik, tanaman yang menggunakan media air. Jadi, tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Kita lihat di kanan kiri saya ini udah banyak banget tanaman hidroponik sawi, seger-seger banget loh. Nanti kita akan tanya-tanya sama pemiliknya langsung ya. Tonton videonya berikut. Sahabat YouTube Didi TV, kali ini kita akan ngebahas tentang tanaman hidroponik. Nah, sudah ada di samping kita narasumber kita, Mas Ari namanya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat ya. Nah sahabat YouTube Didi TV, bagi kalian yang ingin mengetahui teknik dan juga pembudidayaan tanaman hidroponik, ditonton sampai habis, jangan di skip. Nah Mas Ari, boleh diceritain nggak sih awal mula tuh tertarik di tanaman hidroponik ini? Ya, ini Mbak, awal mulanya itu saya tuh kuliahnya di jurusan pertanian. Nah, cuma pertanian itu secara umum. Cuman kemudian ada sesi di mana saya ada praktek kerja lapangan ya, selama kurang lebih sekitar 6 bulan sampai 8 bulan lah. Saya itu PKL di Bandung Barat, di daerah Lembang, itu di namanya PT Amazing Farm. Di sana itu produksi tanaman hidroponik itu sudah cukup besar ya, sampai satu harinya itu ya sekitar 12.000 lubang tanam itu dipanen di sana. Kemudian sampai selesai saya waktunya praktek kerja lapangan itu ya, sampai sini tuh kenapa nggak saya coba di sini aja gitu. Mungkin itu agak menantang ya, karena di Bandung Barat itu suhunya 17 sampai 20 derajat Celcius, sedangkan di sini ya up 30 derajat. Jadi ya mungkin saya merasa tertantang aja lah di sini itu bisa nggak sih kita budidaya hidroponik. Nah, dari awalnya dari situ saya. Jadi ada kayak coba sih kita aplikasikan di suhu di Riau di khususnya ya. Lumayan panas, bukan lumayan lagi, panas sekali ya. Nah, untuk awal mula apa yang disiapin dulu ketika kita tahu suhunya itu di Riau itu seperti ini? Ya, pertama saya trial dan error dulu ya. Saya di situ coba 100 lubang tanam dulu. Itu kurang lebih selama 4 bulan saya di situ. 4 bulan itu enggak ada panen saya. Jadi di situ tanamannya mati semua. Kemudian ya dicari tahu lah. Memang ternyata faktor utamanya yaitu suhu. Nah, kemudian lama-kelamaan itu ketemu sendiri Mbak. Itu dengan ya kapasitas tandonnya itu dibesarkan. Minimal kalau di dataran rendah itu 1:1, artinya satu lubang tanam itu butuh 1 liter air baku untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Itu sih Mbak. Terus kalau untuk ini kan di rumah sendiri di samping perkarangan ya? Iya betul. Nah itu boleh ceritain nggak apa sih tantangan pertamanya? Tadi tantangannya kan tentang suhu. Ini alat-alat yang harus dipersiapkan apa aja? Alat-alatnya yang pertama ya ini namanya pipa ya, tempat media tumbuhnya. Paralon. Iya, ini cuma talang air sebenarnya. Saya modifikasi, saya potong, kemudian saya lem. Untuk potongannya dijadikan tutup kembali. Ya ini sedikit lebih murah ya dibandingkan kita harus beli talang trapesium yang kita harus bayar dengan 1 meternya itu 70.000. Ini kita 4 meter hanya butuh 80.000. Nah ternyata ini tutupnya bikin sendiri nih sahabat YouTube. Jadi emang bener-bener kreativitas sendiri ya. Seharusnya ada media tanam hidroponik khusus kan? Ada yang sudah jadi ya, kita tinggal pakai aja, kita beli, kita pakai, udah nggak perlu modifikasi lagi. Cuma ya
gimana caranya kan kita meminimalisir modal ya. Bener-bener banget. Ini emang kreativitas anak muda emang harus selalu berinovasi kan. Iya. Ini jadi inspirasi juga loh sahabat. Betul. Oke. Terus setelah itu apa lagi yang harus dilakukan? Kemudian di sini kita pakainya itu medianya itu rockwool namanya. Ini kalau ini kita impor ya dari Jerman. Itu ada importirnya, dari Indonesia itu sudah ada. Sebetulnya banyak ya Mbak media yang bisa digunain. Itu ada arang sekam, ada kokopit. Cuma untuk saat ini saya baru coba rockwool ini yang lebih praktis lah kita pakainya. Oke, pilihannya karena lebih praktis. Iya, praktis. Ada lagi nggak sih yang lebih ini lagi simple gitu? Mungkin ada yang lebih simple nggak? Sebenarnya ini yang saya aplikasi ini sudah yang apa ya Mbak, yang dibilang sudah modern, karena ada yang untuk pemula itu ada starter kitnya, kita bisa pakai misalkan nampan. Cuma di sini saya tidak ada contohnya ya. Nanti pakai nampan, dia pakai styrofoam. Nah nanti itu lebih simpel kalau untuk belajar pertama. Oke. Nah lalu setelah menggunakan media ini, penyemaiannya itu? Kalau untuk rangkaiannya ya Mbak ya, pertama kita nanti potong dulu tuh media tanamnya. Setelah itu kita basahi, kemudian nanti benihnya kita tanam. Nah kita masukkan di ruang gelap, atau ya kalau tidak ada ruang gelap kita tutup aja pakai plastik, atasnya hitam. Nanti selama 24 jam baru kita keluarkan untuk kita kenakan ke sinar matahari. Jangan sampai terlambat, karena nanti kalau terlambat mengeluarkan ke matahari itu nanti etiolasi, dia batangnya panjang-panjang, jadi pertumbuhannya itu nanti terganggu. Berarti time manajemennya harus tepat ya? Iya. Oke, lalu setelah tadi kan selama 24 jam itu emang udah langsung tumbuh? Iya, itu nanti sprout namanya itu. Jadi benih itu pecah, mengeluarkan akar ya, calon akar dan calon tunas. Nah itu kalau sudah dia pecah, itu secepatnya kita kenakan matahari, gitu. Kemudian jadi hidroponik itu ada 3 tahapannya. Ada dia persemaian, kemudian itu kalau saya pakai ada namanya peremajaan. Kemudian yang ini produksi atau untuk pendewasaan. Bedanya kalau di persemaian itu kita masih dinampan tuh, karena benih kan masih kecil. Jadi tidak perlu kita taruh di sini kan. Kemudian nanti sudah daun mulai ya sekitar 15 hari lah, nanti kita pindahkan di peremajaan. Bedanya peremajaan itu sama sih Mbak dengan pendewasaan, hanya lubang tanamnya itu lebih rapat. Jadi kita manajemen tempat lah. Nanti ketika dia sudah mulai besar baru kita masukkan di dewasa, untuk kemudian misalkan panen nih, selada ini 45 hari nih kita panen. 45 hari udah panen ya? Iya. Berarti dari proses pembibitan habis itu peremajaan tadi ya? Iya. Baru pendewasaan itu batasnya 15 hari? Iya, 15 hari. Kita 15 hari di semai, 15 hari di remaja, kemudian 15 hari di dewasa. Cuman kita menyesuaikan kondisi lah, kita tidak harus berpatokan itu kan. Misalkan patokannya selain di instalasi ini sudah kosong, secepatnya kita isi kan dari remaja, jadi siklus rotasi kita lebih cepat. Tetap jalan terus ya. Karena di sini tuh apa ya Mbak, gini, jangan sampai ada lubang yang kosong. Jadi terus kita produksi gitu. Berarti harus secara intens juga. Iya, secara intens lah bisa dikatakan. Cuma untuk waktunya tidak butuh waktu lama sih Mbak kalau untuk perawatan hidroponik ini. Perawatannya juga simpel ya? Iya, tidak ada perawatan khusus. Hanya kita pagi kita cek air, kita tambah nutrisi, kita ukur. Kalau misalkan pH airnya itu tidak sesuai ya dengan kondisi yang kita inginkan, misalkan ya kita atur pH-nya. Itu nanti ada untuk mengatur
pH-nya berapa sih kalau boleh tahu yang bagusnya? Kalau saya di sini aplikasinya itu di 5,8 sampai 6,3 Mbak. Cuma itu ideal ya, di pH ideal. Nanti ketika bisa dia sampai misalkan 7 tetap bisa, cuman nanti ada visualnya yang dia tuh agak kuning misalkan, itu nanti pasti ada ini nampak lah kalau ada yang nggak sesuai itu di setup kita tuh nampak. Kayak misalkan nutrisinya tuh kita di 1200 ppm misalkan, nanti kalau dia di bawah misalkan 1000 itu pasti kuning nanti. Jadi kita tambah air, kita tambah nutrisi, kita cek pH-nya gitu. Nutrisi yang digunakan sejauh ini? Kita ini namanya tetap pakai AB Mix ya Mbak. AB Mix itu banyak ya merek dagangnya, tapi yang kalau saya ini saya racik sendiri Mbak. Bahannya kita tetap beli, kita pakai produk Merauke, boleh sebut nggak nih? Boleh. Boleh ya, dari PT Merauke ya. Nanti apa kita timbangin sendiri komposisinya. Wow. Itu keren banget nih sahabat. Jadi emang ilmu pertanian waktu kuliah tuh bener-bener dicoba nggak sih? Iya Pak. Oke. Bisa dicoba. Berarti selain menggunakan bibit, kita racik sendiri. Ya. Tapi kalau untuk bibit kita masih beli ya Mbak ya. Kayak tadi istilahnya tuh kayak pupuk dan segala macam. Iya, kalau pupuk kita racik. Nah, kalau untuk perawatannya yang ada nggak sih kesulitan gitu sejauh ini di suasana atau di cuaca? Iya Mbak. Paling ini sih Mbak, kalau udah hujan ya, ini kan outdoor ya, kita tanpa atap. Kalau hujannya itu besar, otomatis airnya itu masuk ke tandon ya, yang di dalam sana. Itu nanti otomatis airnya bertambah, kepekatan nutrisinya itu berkurang. Jadi airnya bercampur, kepekatannya kurang, ppm-nya turun. Cuman pH-nya itu naik karena air hujan di sini tuh pH-nya 8 ya. Jadinya kita setup lagi di tandonnya itu. Jadi itu sih. Gimana caranya? Ya nanti kalau dia sudah kepekatannya mudar, kita tambahkan nutrisi lagi. Nanti kita setting lagi paginya. Oke, berarti kalau untuk air ini ya nggak sampai meluap gitu ya? Iya, kayak kalau setiap hari ini Mbak. Iya, sekitar 100 liter habis. 100 liter. 100 liter air yang bakunya habis. Lalu untuk peluangnya sendiri gimana nih kalau dilihat sekarang? Iya. Potensi kalau di sini ya Mbak, Riau ya khususnya, ini kan perkebunan sawit ya. Iya. Kita sayur kita suplai dari Sumbar, kita suplai dari Sumatera Utara. Iya, bisa contohnya saja kalau nanti ini Lebaran ya, transportasinya itu tidak jalan, kita sayur pasti banyak kosong di pasar. Iya. Jadi ya kalau menurut saya ini kalau mau dikembangkan ya ada lah, kita kenapa sih kalau kita bisa produksi kok harus ngambil dari luar ya. Iya. Terutama ya yang sehari-hari kita butuhin ya untuk kebutuhan sehari-hari iya, mak-mak atau penjual makanan ya, terutama seperti kebab, burger, itulah. Iya, bener-bener banget. Nah terus kalau boleh tahu nih, modal awal tuh berapa sih yang harus dikeluarin untuk membuat tanaman hidroponik seperti ini? Untuk awalnya yang tadi kita trial error ya, itu kita ngeluarin uang 2,5 juta itu Mbak. Kita trial dulu, iya, percobaan 114 lubang tanam saya buat pertama itu pakai uang 2.500.000. Itu 4 bulan tidak ada hasil. Kemudian ya untuk yang saat ini untuk aset ya, ini sekitar 34.600.000 totalnya.
Nah, ini dalam waktu 1 tahun sudah kembali. Jalan. Ya. Dan udah balik modal. Udah. Oh, kalau berjalannya ini sudah dari 2020, Mbak. Oh iya. Jadi untuk 1 tahun pertama itu kita untuk ngembaliin modal. Oke. Kalau sekarang tinggal jalan aja. Iya. Wow. Tinggal Itu jalan sangat aja. menarik banget. Keuntungannya berapa sih kalau boleh tahu? Kalau keuntungan kita hitung per bulan ya, Mbak, itu sekitar 2,5 sampai 3. 2 juta sampai 3 juta 3 jutaan per bulan. Karena kita rotasi ya. Begitu di sini panen, di remaja sudah siap, kita pindahkan lagi. Kita siapkan di benihnya juga. Jadi terus, nggak putus. Untuk berapa bibit tadi? 1.000. Berapa sih ini? Kalau ini total ada baru 1.500 ya, Mbak. Baru 1.500. Baru skala hobi lah bisa dikatakan. Oke, wah menarik banget nih. Jadi menjanjikan ya? Ya, kalau menurut saya menjanjikan ya untuk kegiatan kita sehari-hari. Benar-benar. Kita bisa berhidroponik, terus kita masih bisa kerja lain juga. Sampingan nih, sahabat. Iya. Emang benar-benar kayak hobi yang menghasilkan. Iya, ini awalnya hobi. Keren. Kok ada uangnya gitu. Jadinya ya kita terusin. Hobi ada uangnya. Hobi ada uangnya. Gini, Mbak, ini menurut saya ini solusi ya untuk anak-anak muda yang males kita ngolah lahan. Iya betul. Jadi kita cukup 1 kali buat, kita terus bisa produksi, kita nggak perlu nih ngolah lahan lagi. Jadi itu sih. Terus bisa memanfaatkan perkarangan rumah juga Iya, ya. betul sekali. Nah, ini anak muda harus dicontoh nih. Mas Adi sendiri umurnya berapa sih? Untuk saat ini saya 26 tahun, Mbak. 26 tahun sudah mencoba bereksplorasi di dunia pertanian. Tapi emang basicnya orang pertanian, tapi bagusnya emang gitu ya. Iya. Diaplikasikan langsung kayak gitu. Oke, sahabat YouTube Dedi TV. Itu tadi perbincangan kita tentang tanaman hidroponik yang menggunakan media air yang cukup simpel ya. Iya. Cukup simpel, perawatannya juga mudah, tapi intens dan juga time management itu emang harus diperhatikan ya Mas ya. Iya, terutama. Nah, itu kuncinya. Terutama apa? Boleh Ya, kita terutama ya kita karena lihat sehari-hari ya. Jadinya kita tahu visualnya, ya, nanti lama-lama kita tahu sendiri tuh masalah-masalahnya itu sih. Ada prosesnya lah, Mbak. Oke. Jangan sekali tanam Maunya langsung. Oke, sip. Nah, itu tadi sahabat YouTube Dedi TV. Cukup sekian bagi kalian yang ingin bertanya-tanya boleh tulis di kolom komentar ya.